Saudara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap ada desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diagunkan atau jadi jaminan utang. Desa-desa ini sekarang dilelang. Kasus ini diungkap Mendes PDT Yandri Susanto saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR. Selasa pekan lalu, Yandri menyebut desa yang diagunkan adalah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh seorang pengusaha pada tahun 1980. Mendes PDT juga bilang Desa Sukawangi sudah dipasangi plang dan akan disita. Warga desa pun sampai diusir. Yandri pun menyurati sejumlah pihak dan menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang. Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini ceritanya lebih seru lagi, Pak. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang menjadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Saudara, desa di Bogor, Jawa Barat jadi jaminan utang hingga diagunkan. Bagaimana bisa terjadi dan bagaimana langkah terkini? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Desa Sukaharja, Adi Purwanto. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam, Pak. Iya, Pak Adi, sepanjang informasi yang Anda tahu, awal mulanya bagaimana? Seperti apa hingga jadi jaminan utang katanya desanya ini? Iya betul, Pak. Sejak tahun 2022, pemerintah Desa Sukaharja tidak bisa memberikan pelayanan administrasi pertanahan seperti mana biasanya, gitu, Pak. Tapi kewajiban kita sebagai warga masyarakat dan pemerintah desa selalu menganjurkan untuk taat pajak kepada pemerintah. Akan tetapi pelayanan administrasi dari tahun 2022 sampai sekarang tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana biasanya. Iya, tidak hanya pelayanan administrasi, bahkan yang saya dengar dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sejumlah warga yang ada di sana diusir. Benar demikian, Pak Adi? Kalau pengusiran tidak ada, Pak. Oke. Jadi yang terjadi bagaimana? Yang terjadi pelayanan administrasi itu tidak bisa dijalankan dengan baik, seperti bayar PPh, PPh-TB, balik nama, SPPT mutasi, itu tidak bisa. Padahal di tahun 2022 kita sudah melakukan program sertifikat. Nah, otomatis setelah ada program sertifikat tersebut, warga masyarakat ingin SPPT-nya disesuaikan dengan sertifikat. Nah, sampai sekarang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, artinya surat-surat pengurusan, surat-surat administrasi sampai saat ini warga-warga di sana itu banyak yang belum diperbaharui begitu ya? Masih yang lama begitu? Iya, sebenarnya program sertifikat kita sangat setuju dengan program di pemerintah. Nah, tindak lanjut dari program sertifikat tersebut kan otomatis kan ada yang awalnya surat itu dari orang tuanya, waris atau hibah. Nah, setelah pembuatan sertifikat, warga masyarakat ingin SPPT-nya itu sama dengan sertifikat. Nah, ini prosesnya harus melalui BPN dulu. Tanah yang akan dimutasi itu harus diplotting dulu sama BPN, baru bisa diproses ke Bapenda. Oke, itu kan masalah sertifikat tanah ya, Pak Adi. Saya ingin tanya juga bagaimana dengan masalah administrasi kependudukan, seperti misalnya kartu keluarga, KTP, apakah ada masalah juga? Kalau administrasi kependudukan, alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak. Oke, artinya semua warga di sana masih memiliki kartu keluarga, masih memiliki KTP begitu ya? Iya, betul, Pak. Ya, nah langkah terkini mengatasi hal ini, komunikasi ke pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat sudah dilakukan oleh Pak Adi? Ya, sebelumnya sih dari pemerintah desa sudah mengadakan musyawarah, Pak. Kita mengundang tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, pemuda, dan semua elemen masyarakat, termasuk juga kita mengundang dari media, dan kita mengundang juga dari pihak kecamatan. Kita tembusan ke unsur muspika bahwa pemblokiran ini dilakukan secara menyeluruh, Pak. Bukan pada titik yang menjadi klaim dari BLBI gitu, Pak. Oke. Nah, ini kan diagunkan oleh pengusaha desa ini pada tahun 1980 ya, Pak Adi ya, koreksi kalau saya salah.
Iya. Ya, nah sampai saat Betul, Pak, ini, sampai saat ini kan tadi Pak Adi mengatakan bahwa yang terkendala adalah pengurusan surat keadministrasian terutama seperti sertifikat tanah begitu yang tidak bisa diperbaharui. Nah, ini kan juga agak bahaya ketika masing-masing warga di sana tidak memiliki sertifikat tanah yang diperbaharui. Bisa saja nanti pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengklaim. Apa langkah untuk sementara ini yang dilakukan supaya warga yang di sana juga punya legitimasi untuk tinggal di sana begitu, Pak? Kalau masalah sertifikat, kemarin udah ada program dari pemerintah, itu udah dilakukan di tahap pertama di Sukarya, kurang lebih 1.500 berkas, dan kemudian 791. Oke. Udah ada progres tanpa sertifikat, Pak. Oke, dan itu sudah legal ya, Pak ya? Ya, udah legal, Pak, udah legal. Oke, artinya Udah legal. ini mengikis anggapan bahwa warga yang tinggal di sana dalam tanda kutip tidak bisa juga dianggap tidak sah untuk tinggal di sana, dan mereka hingga saat ini, hingga detik ini masih warga setempat begitu ya Pak ya, dengan surat-surat sertifikat tanah yang dimiliki. Ya, tapi kalau misalkan pemblokirannya sesuai dengan dari BLBI kan mengklaimnya itu kurang lebih 400 hektar, Pak. Ya. 400 hektar. Sementara kalau yang kita ngacu ke desa yang desa yang ada di Sukaharja, karena kan udah ada pemutakhiran gitu ya, Pak, tahun 87, itu setelah saya pelajari ya kurang lebih 80 hektar. Oke. Yang ada desa Cingcat atau Darmawan. Jadi itu terlalu luas untuk desa kami kalau misalkan diklaim kurang lebih 400 hektar, Pak, terlalu luas gitu. Terlalu luas, yang betul itu adalah 80 hektar ya Pak ya? Iya betul, Pak. Kalau misalkan saya lihat kalau 400 hektar itu dia ngacunya ke desa tahun 1960, Pak. Oke, ya ini yang berarti informasi terbaru yang bisa diberikan oleh Pak Adi Purwanto juga itu ya, bukan 400 hektar melainkan 80 hektar, sehingga ini juga jadi legalitas warga di sana untuk bisa mengklaim tanahnya sendiri. Jika memang di kemudian hari muncul kembali ada klaim bahwa salah seorang pengusaha di tahun 1980 tadi yang mengagunkan satu desa dengan luas 400 hektar itu tidak benar. Begitu ya Pak Adi ya, baik. Benar, Pak. Terima kasih Pak Adi Purwanto, Sekretaris Desa Sukaharja, telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Ya, sama-sama, Pak. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Pak Adi. Ya.